Sebagian orang mungkin menganggap ikan gabus atau yang lebih dikenal dengan nama cana maupun toman hanyalah ikan rawa yang tak bernilai harganya. Tetapi siapa sangka beberapa tahun belakangan jenis ikan predator ini memiliki nilai jual yang cukup fantastis. Bahkan banyak penghobi yang rela merogoh kocek yang dalam hanya untuk mempunyai dan menikmati keindahan ikan gabus ini. Mau tahu seberapa besar prospek bisnis dan tantangannya? Mari simak video berikut ini. Oke, perkenalkan, nama saya Riko Disaputro. Saya owner dari Vasufish Predator yang berada di Tangerang Selatan. Awalnya saya itu kerja kantoran, salah satu perusahaan besar yang berada di daerah Jakarta Barat, yang berada di bidang furniture. Nah, kenapa saya memilih berbisnis ini? Semenjak pandemi, tahu sendirilah, untuk perkantoran segala macam itu banyak yang di PHK segala macam. Nah, sedangkan saya beralih ke bisnis ikan ini itu melihat sebuah peluang. Nah, awalnya itu juga hobi, dari hobi terus suka juga sama piara ikan. Saking banyaknya ikan, agak kebingungan juga awalnya. Akhirnya kita coba buat selling, jual, dan ternyata menghasilkan. Kenapa saya tertarik di ikan gabus ini, atau nama latinnya itu dia cana? Pertama, banyak hal sih sebetulnya. Dia itu nggak ribet untuk perawatannya. Ketika mati lampu, terus ketika kita tinggal keluar kota, tiba-tiba listrik di rumah mati, itu kita nggak kepikiran karena dia nggak perlu yang namanya aerator ataupun mesin air. Nah, jadi cukup ada akuarium air aja dia pun bisa hidup seperti itu. Jadi perawatannya itu nggak terlalu susah. Untuk peluang bisnisnya itu lumayan banget sih, karena gini, cana itu banyak berbagai macam jenisnya, ada yang warna-warni, ada yang biasa juga. Nah, untuk kelas ekspor pun kita juga udah masuk nih, seperti ke Malaysia, Thailand, Vietnam, dan itu profitnya lumayan lah. Terlebih ikan-ikan asli yang dari Indonesia itu seperti yang dari Kalimantan itu ada cana maruioides namanya. Nah, mereka di sana tertarik banget buat punya jenis-jenis itu karena di sana itu nggak ada. Nah, untuk modal sendiri awalnya itu dari ratusan ribu. Penjualan terus meningkat dan akhirnya jadi banyak seperti ini. Itu luar biasa banget dari cana. Nah, dari modal ratusan ribu itu dalam beberapa bulan ke depan itu saya bisa menghasilkan mencapai berkali-kali lipat lah, bahkan puluhan juta bisa saya pegang. Untuk tantangan bisnisnya, karena ini makhluk hidup, makanya kita harus benar-benar paham bagaimana cara merawatnya, kualitas air untuk menjaganya, lalu dari segi pakan. Nah, ketika ikan kita sehat dan berkualitas, itu harga bakalan up. Tapi ketika di sini ikan sakit, kita pun nggak kita jual, tapi untuk kita rekondisi dulu agar sehat, lalu baru kita bisa jual. Seperti itu. Oke, resiko kerugian terbesar kedua gitu saat barang baru banget datang ke kita. Nah, biasanya itu perlu banyak banget rekondisi. Nah, ketika dalam rekondisi itu ikan pasti ada aja beberapa yang mati. Nah, itu kita tidak dapat ganti rugi sama sekali dari petani seperti itu. Namun ada juga beberapa dari importir juga, ketika kita ambil dari mereka ada yang memberikan garansi, tapi banyak juga yang enggak. Jadi tingkat kerugian terbesar nomor 2 adalah ketika kita pengambilan barang baru, pas rekondisi banyak yang mati. Itu. Nah, resiko tantangan terbesar yang ketiga itu adalah saat pengiriman.
Jadi ada banyak beberapa seller itu ketika pengiriman mereka ada yang memberikan garansi ataupun tidak. Tapi di Vasovis Predator ini kita berikan 100% garansi. Nah, ketika pengiriman datang lalu kalian buka nih pengirimannya, unboxing, tapi kalian videokan dulu ya tanpa edit sama sekali. Ketika ikan mati itu bisa kita garansi full 100%. Nah itulah salah satu resikonya juga ketika customer mengklaim ikannya, ini ikan kita mati loh gitu kan. Nah kita mau nggak mau ada dua pilihan, apakah kita kirim ikan yang sama atau kita kembalikan uangnya 100%. Nah jadi itulah salah satu tingkat kerugiannya juga seperti itu. Nah tantangan yang selanjutnya pun cuaca itu pengaruh besar sebetulnya. Jadi ada beberapa jenis cana itu ketika cuaca dingin dia perlu ada yang namanya heater untuk pemanas air. Jadi suhu air di dalam akuarium itu hangat. Jadi nggak semua cana itu di semua cuaca itu bagus. Jadi ada beberapa jenis yang memang di cuaca tertentu itu tidak bagus untuk kesehatannya. Jadi kita harus benar-benar bisa perhatikan nih ikan cana jenis apa aja nih yang bisa hidup yang benar-benar ketika cuaca dingin ataupun panas. Nah untuk persaingan bisnisnya pun sekarang ini lumayan ketat ya. Terlebih yang tadinya penghobi mereka juga ikutan jualan seperti itu. Nah tapi kembali lagi sih, walaupun banyak penghobi atau seller-seller baru mereka jualnya itu terlalu murah atau di bawah harga standar, tapi di sini kami Vasovis Predator itu menjual kualitas. Jadi ada harga, ada barang, ada kualitas. Nah, untuk harga-harga di sini pun kita bervariasi. Ada yang murah, ada yang lumayan lah. Nah, untuk yang termurahnya itu sendiri kita ada yang kisaran 50 ribuan dan yang termahal bisa sampai 7 bahkan 10 jutaan rupiah per ekornya. Nah ini salah satu jenisnya, ini adalah Maru Riau. Nah untuk lokalan ini Maruliodes dari Kepulauan Riau. Nah untuk seperti ini dari segi kualitas dia ada cabung-cabungnya ini, boleh dilihat. Nah ini dari size 25 cm 24-25 cm ini kita bisa jual di angka 400 sampai 500 ribu rupiah per ekornya gitu. Jadi ketika ikan sudah berkualitas ada cabung di setiap barnya, nah ini cocok banget untuk kontes segala macam dan itu harganya lumayan. Nah ini juga salah satu jenis yang paling banyak orang cari juga, yaitu Cana Orna Yellow Lips. Untuk range harganya di ukuran segini mulai dari 450 sampai 550 ribu rupiah per ekornya. Untuk ini kita ikan import dari India. Namanya jenisnya itu Cana Auranti Maculata. Nah, di Indonesia sendiri jenis ini salah satu yang favorit. Nah, untuk range harganya di ukuran segini itu bisa mencapai 1,9 bahkan ada yang bisa ngejual sampai 3,5 juta rupiah per ekornya di ukuran 36 sampai 40 cm. Untuk yang ini range harganya itu kisaran 4,5 sampai 7 juta rupiah per ekor. Nah, tips-tips untuk kalian pemula yang ingin mulai berbisnis di bidang cana ini khususnya. Jadi banyak hal sih sebetulnya harus banget kalian pahami. Jadi si karakter ikan, bagaimana cara merawatnya, terus apakah suhu airnya cocok atau tidak. Karena kalau enggak, wah ruginya bakal besar banget. Tapi ketika kalian paham soal itu, nah itu bisa kalian kembangkan seperti itu. Tapi kalian coba dulu deh beli beberapa ekor ikan untuk kalian pelihara, kalian rawat, ya kan? Ketika itu berhasil, kalian coba jual. Jadi apakah kebutuhan ikan itu, lalu bagaimana karakter ikan itu. Ketika kalian udah punya beberapa ekor ikan
dan ikan itu sudah benar-benar bagus di tangan kalian, wah itu udah bakalan gokil sih. Nah, untuk kalian nih tips ya, gimana caranya milih ikan yang benar-benar sehat untuk dibeli. Nah, kita lihat dulu coba dari matanya. Nah, matanya itu dia benar-benar keluar full utuh, nggak ada luka sama sekali ataupun berkabut. Nah, itu salah satu jenis ikan yang sehat. Nah, lalu dari sisiknya kita lihat tanpa ada lendir sama sekali. Jadi ketika ikan sakit itu biasanya ada sedikit lendir warna putih di badannya. Nah, itu mendingan jangan dipilih deh. Nah, kayak ini kan benar-benar sehat nih. Nah, bisa dilihat dari ekor sirip pun rapih, jangan sampai ada yang sobek. Nah, kalau ketika sobek itu dia berarti reject. Nah, itu salah satu tips untuk ikan-ikan yang oke.